Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan Sisilia yang penuh dengan trik dan kombinasi teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Josh Klinger melawan Paul Roses di Munich pada tahun 1945. Dimulai dari E4, C5, kuda F3 dan D6. D4, C kali D4 dan kuda kali D4. Kuda F6 dengan maksud mengancam pion E4, kuda C3. A6, G3. B5, gajah G2. Di sini langsung gajah B7. Berniat sama-sama ingin mengarah kepada serangan, tapi di posisi ini teman-teman, dari putih hanya sekedar ingin bertahan dan mengamankan rajanya untuk rokade. Putih rokade dan kuda B ke D7. Dari hitam tidak ingin mengamankan terlebih dahulu rajanya dengan membuka pion G7 misalnya, malah dia pengembangan kuda dari sayap menteri, benteng ke E1, dan dilanjutkan dengan E6. Langsung dijawab di sini teman-teman, E5. Perhatikan, langkah E5 ini betul-betul langkah yang menawarkan serangan penuh. Jawaban partai dari hitam memukul gajah yang di G2. Jika di sini pion kali pion teman-teman, maka akan terjadi gajah kali gajah. Dan setelah pion kali kuda, di sini gajah kali benteng. Tentu di sini unggul kualitas. Walaupun di sini dipukul oleh menteri, maka di sini pion yang diambil. Jelas dari sini putih unggul kualitas teman-teman. Kembali ke posisi di saat E5, langkah partai dimainkan oleh hitam, gajah mukul gajah. Pion kali kuda di sini. Dan jika di sini teman-teman, kuda memukul pion, maka jelas dari putih unggul satu perwira. Di saat posisi pion memukul kuda, langkah hitam menurunkan kembali gajah ke B7 teman-teman, karena takut kerugian satu perwira. F kali G7 dengan dua sisi ancaman yang bersifat memaksa harus dipukul. Gajah kali G7 di sini. Dan langkah briliannya di sini adalah putih memainkan kuda F5. Sebenarnya ada langkah kejut juga di posisi ini teman-teman. Tapi pilihan putih memilih kuda ke F5. Jika putih misalnya langsung memukulkan kuda ke pion, ini bagus juga teman-teman. Kenapa? Akan datang pion kali kuda dan cek oleh benteng. F7 raja, dan di sini minta dikembalikan perwira tadi yang dibuang. Dan jika di sini ditutup atau dilindungi dengan gajah C8, cek menteri ke D5 teman-teman. F8, gajah ke G5 dengan mengancam menteri. Menteri ke E8 misalnya, maka di sini benteng ke E6. Setelah terancam di posisi ini teman-teman, F7 salah satu langkah terbaiknya dari hitam, dan langsung benteng A ke E1. Tawaran ini betul-betul tawaran mat, sementara benteng yang di A8 juga nganggur teman-teman. Baik, kembali ke posisi di saat gajah memukul pion, langkah partai dimainkan oleh putih, kuda F5. Jelas di sini mengancam gajah sekaligus pion yang di D6. Sebenarnya di posisi ini teman-teman, sebaiknya dari hitam adalah rokade, membiarkan pion yang di D6 ini dipukul oleh kuda, karena pilihannya sangat sulit teman-teman. Tapi langkah partai dimainkan oleh hitam, ternyata dia gajah ke F8, masih mencoba melindungi pion yang di D6, padahal sudah tahu pion ini pasti hilang. Dan satu langkah dari ini teman-teman, dari hitam menyerah. Masih seru kan? Perhatikan, langkah ini sekilas masih seru teman-teman, tapi kenapa satu langkah kok bisa menyerah? Apa yang membuat langkah menyerah dari
hitam ini, apakah karena kuda mukul pion? Bukan teman-teman, yakni benteng memukul pion E6 di posisi ini teman-teman. Dari hitam langsung menyerah. Dan di sini banyak kemungkinan. Kita coba analisa satu-satu kenapa dia menyerah di posisi yang sekilas ini masih bisa melawan. Kita analisa. Kemungkinan pertama adalah gajah ke-7. Ketika gajah ke-7 akan datang kuda cek. Setelah raja lari ke F8, maka di sini gajah K6 cek. G8 langsung datang menteri. Setelah cek di sini menteri, pilihannya boleh ditutup oleh gajah. Setelah ditutup dengan gajah G5, maka akan datang cek. Lagi-lagi ketika menteri di sini memukul benteng, bukan kehilangan menteri tapi harus checkmate. Dan ketika di sini ditutup dengan kuda, maka tetap dipaksa untuk checkmate teman-teman. Benteng kali kuda, dan setelah tidak ada pilihan, maka pasti dipukul oleh menteri. Langsung di close checkmate juga teman-teman. Baik, kemungkinan yang kedua teman-teman, bagaimana kalau menteri ke E7? Ini sebenarnya bisa dikatakan langsung kalah. Tapi dari putih tidak akan mukul menteri teman-teman. Akan datang kuda cek terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, akan dihabisi terlebih dahulu gajah sekaligus cek C8, dan di sini baru dipukul menteri. Ketika dipukul, maka datang di sini teman-teman menteri ke D5. Ini alamat checkmate juga. Kalaupun kuda ini ke B6, maka akan datang C6. Setelah bergeser, maka di sini kuda ke A5. Lagi-lagi ancamannya checkmate. Setelah benteng bergeser, maka gajah ke F4. Tidak ada jalan kecuali ditutup dengan benteng. Tapi kalaupun ditutup dengan gajah, ini percuma karena tetap cek. Ketika benteng ke C7 misalnya, maka di close dengan menteri ke B7 checkmate. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, kenapa di posisi ini menyerah hitam? Misalnya dipukul benteng ini, maka akan datang langsung menteri. Checkmate. Ini tidak bisa bergeser dan tidak bisa ditutup, alias checkmate. Makanya di posisi benteng kali pion E6, dari hitam langsung menyerah. Inilah kombinasi atau trik yang memang tidak bisa ditawar. Varian Zagreb dari pembukaan Sisilia ini teman-teman, ketika teman-teman ada celah dari langkah dimaksud, maka kemungkinannya tinggi kalau hitam tidak cepat-cepat mengamankan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang suka dengan pembukaan Sisilia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.